Selamat siang teman-teman dan dosen yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Aldi Fandino, NIM 68 2018 198. Nama saya Janson Kurniawan, NIM 68 2018 197. Nama saya Fibrianus Gregory, NIM 68 2018 224. Kami dari kelompok 3 dari Fakultas Teknologi Informasi. Kami bertiga ingin membuat vlog tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama akan dijelaskan sama teman saya yang bernama Febri. Oke. Manusia sebagai makhluk individu artinya tiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Manusia individu adalah subjek yang mengalami kondisi manusia. Ini dikaitkan dengan lingkungannya melalui indera mereka dan dengan masyarakat melalui kepribadian mereka, jenis kelamin mereka serta status sosial. Ya, oke. Selama kehidupannya, ia berhasil melalui tahap bayi, kanak-kanak, remaja, kematangan, dan usia lanjut. Deklarasi Universal untuk Hak Asasi diadakan untuk melindungi hak masing-masing individu. Ayo lanjutkan. Oke. Maaf Bu, teman saya agak sedikit grogi. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Ya, benar begitu. Bersosialisasi di sini artinya membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Maksudnya setiap manusia saling membutuhkan Satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Ya, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Doyok, Janson Kurniawan. Yang mana nih di videonya? Nah ya, di individu. Nah, Individu dalam hal ini adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan-peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik tentang dirinya. Akan tetapi dalam banyak spesifik hal banyak pula persamaan di samping hal-hal yang spesifik tentang dirinya dengan orang lain. Di sini jelas bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peran khas di dalam lingkungan sosialnya. Belum. Bentar, ini masih ada. harus dijelaskan, nggak apa-apa, biarkan teman-teman bahas. Melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya, dan manusia mempunyai mempengaruhi penting dalam keselangsungan ekosistem serta habitat manusia itu sendiri. Tindak-tindakan yang diambil oleh kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan dipengaruhi bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri Aldi Valentino. Oke, mantap. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis, seperti kita dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol di mana anjir lu, gue lagi baca cok, nggak apa-apa, sorry ya Bu. Satu sama lainnya. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Contohnya misalnya individu saya dengan teman saya berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lainnya. Di sini saya akan melanjutkan lagi. Individu termasuk kepentingan keluarga, kelompok atau golongan, dan kepentingan masyarakat yang termasuk kepentingan rakyat.
Dalam dari manusia, kedua kepentingan itu sama pentingnya untuk berkomunikasi. Jadi setiap individu sebagai personalitas dan masyarakat sebagai komplementer di lingkungan yang damai adalah harapan inilah yang menyebabkan kebingungan antara dilema manusia jika mereka tidak bisa membagi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mungkin banyak kurangnya atau banyak lebihnya. Ini udah pasti ibu. Pasti banyak kurangnya ya. Ya udah mohon maaf ya Ibu. Jadi intinya manusia itu tidak bisa hidup individu, harus bersosialisasi. Karena harus bergaul sama kita. Karena setiap manusia itu punya hak untuk bersosialisasi. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, God bless you.